Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah kota Denpasar sampai bisa menjadi ibu kota Bali ya guys. Oke, simak baik-baik jika Anda ingin tahu ya guys. Satu, pengaruh kota Denpasar di Bali. Denpasar, kota di provinsi Bali, yang menyematkan sejarah yang panjang. Kota ini menjadi pusat budaya seni yang hidup dengan festival-festival tahunan yang meriah dan beragam tradisi yang dilestarikan secara turun-menurun. Denpasar juga telah lama menjadi magnet bagi para pelancong yang mencari keindahan alam tropis, kelas budaya yang kaya. Kota seluas 127,70 km ini atau 2,14% dari luas wilayah provinsi Bali ini menawarkan pengalaman wisata tak terlupakan bagi setiap pengunjungnya. Seiring dengan kembangnya industri pariwisata, kota Denpasar menjadi salah satu kegiatan bisnis di Bali. Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan, 16 kelurahan, dan 27 desa. Oke guys, keadaan kota Denpasar pada masa kerajaan Denpasar sebelumnya dikenal sebagai Bandung. Awalnya hanya merupakan nama istana yang didirikan oleh Gusti Gede Pamajatan setelah kematian Raja Badung pada tahun 1861. Kerajaan Badung sendiri dibangun pada akhir abad ke-17 oleh Gusti Ngurah Rai Jambepule, namun kemudian direbut oleh Mangwi pada tahun 1721. Setelah hampir seabad, pada tahun 1800, Badung berhasil dibebaskan dari Mangwi oleh Gusti Ngurah Rai. Pemecutan sakti berbagai wilayah kekuasaan di Badung terus terjadi setelah kematian Gusti Ngurah Rai. Pemecutan sakti yang kemudian belajar dibagi kepada ketiga putranya, Putra dan Putri Puri Denpasar, kemudian dibangun pada tahun 1859. Gusti Ngurah Rai Gede, pemecutan yang kemudian diberi gelar Gusti Ngurah Rai Gede Denpasar. Setelah kematian pada tahun 1861, Gusti Ngurah Gede Denpasar menggantikan sebagai Raja Badung. Selama masa pemerintahannya, Badung berupaya membangun hubungan dengan kerajaan lain di Bali seperti Tabanan dan menghindari konflik dengan Belanda. Sistem pemerintahan di Bandung terdiri dari struktur hierarki. Namun pada 1906 Badung mengalami pepebutan yang mengakibatkan gugurnya Raja Besar. 3. Keadaan kota Denpasar pada masa sebagai kota kolonial. Setelah peristiwa pepebutan Badung pada tahun 1006, nama Denpasar pertama kali muncul sebagai sebutan sebuah tempat pengganti nama Badung karena menjadi lokasi pertempuran di sekitar Puri Denpasar. Orang Belanda yang terlibat dalam pertempuran itu menyebutkan wilayah sekitar Puri Denpasar sebagai Denpasar. Nama ini kemudian berkembang sebagai nama pusat pemerintah kolonial yang dihuni oleh asisten Presiden Swart yang mengawasi wilayah Zuid Bali, dengan Belanda kuat sebagai pemenang dalam pepebutan Badung seluruh wilayah kerajaan Badung. Pemerintah kolonial Belanda yang berpusat di Denpasar juga masuk ke beberapa wilayah lain. Pada tahun setelah 1993 sebagai pusat administrasi, Denpasar juga menguasai kecamatan pada kecamatan Kasiman dan Kota. Kota Denpasar pada masa pusat pemerintahan. Pada era sebelumnya jatuh kerajaan Badung di tangan Belanda, pemerintah kolonial Belanda telah membentuk Presiden Bali dalam Lombok pada tahun 1881 yang merupakan bagian dari Presiden Besuki yang lebih besar. Presiden ini terdiri dari 3 bagian, Noorden Bait, Zult Bait, dan Lombok Norden Bait, diurus oleh Presiden Bali dan Lombok dengan kedudukan di Singaraja. Lombok memiliki kedudukan di Mataram, sementara setelah itu jatuh ke Bandung. Afendim Zuid Bali dipindahkan ke Denpasar. Denpasar yang mengelola wilayah termasuk Zuid Bali kemudian mengalami pembangunan oleh pemerintah kolonial, termasuk luasan jalan, pembangunan perkantoran, dan pembangunan infrastruktur. Kawasan perkantoran yang semua mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat kota. Pembangunan Denpasar oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pusat pemerintahan untuk wilayah Zuid Selatan Bali membuka lapangan kerja dan merangsang urbanisasi yang membawa masalah sosial. Pemerintah kolonial menyadari potensi masalah yang mungkin timbul akibat urbanisasi seperti masalah pemukiman dan kesehatan, sehingga mereka menyediakan fasilitas yang seperti rumah sakit. Istilah dan aktivitas administrasi disesuaikan dengan kebijakan Jepang. Situasi ini berlangsung hingga proklamasi keadaan kota Denpasar pada masa sebagai kota republik. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga perjuangan untuk pemulihan kedaulatan Republik Indonesia, dan Denpasar mengalami peristiwa penting dalam masa revolusi. Terjadi penurunan antar pejuang.
kemerdekaan dan tentara kolonial yang berusaha menaklukkan Bali. Selama periode tersebut, Denpasar menjadi pusat konferensi Denpasar yang melahirkan negara Indonesia Timur yang didukung oleh Belanda. Namun periode Indonesia sebagai ibu kota negara merdeka tersebut mencoret reputasi Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia, di mana penduduknya berjuang untuk kemerdekaan. Setelah kedaulatan di Republik Indonesia, Denpasar secara bertahap kembali menjadi perannya sebagai pusat pemerintahan Bali. Pada tahun 1954, termasuk dalam provinsi Nusa Tenggara sebelum kemudian dibagi menjadi 3 provinsi pada tahun 1958. Dengan Denpasar menjadi ibu kota provinsi Bali, Denpasar juga menjadi ibu kota daerah Bandung dengan peran seganda sebagai pusat administrasi dan tempat tinggal regen. Pembangunan fisik untuk struktur di Denpasar terus berlanjut untuk mendukung pertumbuhan kota ini. Menjadi pusat administrasi dan ekonomi yang penting bagi Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.